Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan ma'rifatan kita Syekh Salim bin Abdullah bin Salim al-Khadran al-Syafi'i, Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jari al-Syafi'i. Syai'illahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang lagi kemarin ya. Ulang yang dari summa yusalli wa yusallimu ala nabi wa alihi wa sahbihi akhirahu wa la yusannani. Itu mau baca? Belum. Aman berapa ya? Ya, makanya kemarin ulang dikit. Summa yusalli wa yusallim ala nabi wa alihi wa sahbihi akhirahu wa la yusannani. Ya, ketemu Gus Rai. Orang berapa Rai? Sama nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. Halaman berapa? Halaman 269 kalau ini. Ini sama sih, ini 9 juga. Sama kan? Yang beda sama yang punya saya ini. Dan halaman berapa? Baris berapa? Baris 1, 2, 3, 9 baris dari atas. 9 baris Haji. 9 pas, 9 pas apa ya? Belum Summa yusalli wa yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda ini bulat gitu. Kalau taruh cepekan di situ gampang nyarinya. 69 Pak Haji, 6 ayatnya. Iya. Halamannya. Ya. 9 udah 69. Cuman belum barisnya mana? Enggak kelihatan. Oh iya. Iya. Jauh banget. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa, kemudian yusalli, bersalawat, wa yusallim, dan salam. Baru dibilangin datang kan. Wali ya begini. Diomongin langsung nyampe. Di sono lagi ngopi. Ingat sini terus lah. Kita ini lagi dirasa. Hah? Ya, kopi segentong ini loh. Biar ada temennya, kopinya segentong. Iya. Iya. Summa yusalli wa yusallim, kemudian bersalawat dan salam ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, akhirahu, di akhir doa kunut, Sampai. wala yusannani, dan keduanya tidak disunnahkan. Salawat dan salam itu tidak disunnahkan awalahu, di awal kunut, li'adami wurudiha, karena tidak ada contohnya. Umumnya kalau orang baca doa awalnya kan baca sholawat,
Tapi dalam kunut enggak. Langsung Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Lah kemudian di akhir dari kunut itu baru membaca sholawat. Sholawat kepada Nabi, pada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Wahuma, dan redaksi dua-duanya yaitu redaksi salawat dan salam adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu sebagai penutup dari rangkaian doa kunut. Bisighatil madhi, dengan bentuk kalimat atau fi'il madhi. Wassallam. Fi'il madhi itu kata kerja yang sudah berlalu, yang dahulu lampau. Kamu bahasa Inggris apa? Past tense. Ustaz Tuhan paham. Pernah jadi guru. Oh iya, iparnya guru bahasa Inggris ya. Pak siapa? Pak Hardi. Pak Hardi, dulu teman ngajar di Aprilisma. Kalau mudhari itu sedang, present tense ya. Nah, ini bentuknya kalimat atau fi'il madhi, sudah, dan Allah sudah memberikan rahmat takdim, itu sholawat. Ala sayyidina, kepada junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, an-nabi, yang menjadi nabi, al-ummi, yang ummi. Ummi tapi bukan ummi ibu loh ya. Ummi di sini maksudnya itu yang tidak dikaruniai bisa membaca dan menulis. Karena itu salah satu alasan agar orang-orang itu tidak menuduh Quran itu sebagai karya Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah pinter baca, pinter nulis, wah ini mah karangan dia sendiri. Makanya memang didesain oleh Allah, Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi beliau punya sifat fatona. Fatona itu cerdas. Sekali beliau melihat, sekali beliau mendengar, sampai wafat nggak lupa. Lah kita ini barusan nih lupa. Barusan. Wong masih dikerjain aja, masih dikerjain rangkaian lupa ya. Ini saya tadi sujud udah 2 kali, baru sekali. Yes. Apalagi ada faktor U, ada faktor P, pikiran. Sholat yang cuma 2 rakaat ya, kayak tega-teganya lupa ya. Lah Rasulullah itu ummi itu artinya orang yang memang didesain oleh Allah, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Nah, ketika ayat pertama kali turun kan perintahnya membaca kan, Iqra. Lah Rasulullah kan nggak bisa baca. Maka jawaban Rasulullah ketika diperintah oleh Jibril Iqra, beliau menjawab ma ana biqari'in. Mohon maaf, saya bukan orang yang pinter baca. Sampai berulang-ulang akhirnya Rasulullah baru menirukan apa yang dibaca oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di ayat yang ketiga diulang lagi Iqra wa rabbukal akram. Nah, di situ Rasulullah menjawab ya ma ana biqari'in. Saya bukan orang yang pintar baca, tapi diperintah baca. Ya, tekstualnya kan pada Rasul, konteksnya kan pada kita. Tapi sekarang umat Islam adalah umat yang paling malas baca ya. Kadang itu yang kirim artikel panjang-panjang itu kadang malah belum baca itu. Asal main share. Lah iya, yang kirim artikel tuh kan kadang ada yang hobi kirim artikel entah kesehatan, entah politik. Kadang saya iseng-iseng saja April. Mas sudah baca belum? Guys, pokoknya biar rame aja grup. Mbak Tarno embun pagi mulu. Lah yo. Lah itu Pak pendek. Kadang ada orang yang hobi itu tulisnya panjang. Itu kalau Mbak Tarno kayaknya sih nulis sendiri karena dia orangnya rajin kan. Dulu waktu ngaji sih rajin nyatet. Kan ada orang yang diteruskan kan kelihatan ya ada tanda panah itu kan.
Nah, yang ngajin ngamalin ayat ini kadang malah orang lain ya. Kita sama-sama ada di HP itu yang kita tonton yang joget-joget, apalagi yang seksi-seksi ini Pak Didin ya. Yang ada gambarnya menol-menol ini baru ditonton. Kalau yang artikel-artikel males banget. Baca berengan udah. Berengan baca. Umi itu maksudnya umi seperti itu, bukan umi itu. Wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi. Lah keluarga Nabi ini multi tafsir. Ada yang dimaksud keluarga itu yang memang ada hubungan nasab, hubungan darah. Tapi dulu waktu kita ngaji kitab ini awal-awal kan dibahas keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Yaitu kullu taqiyin. Setiap orang yang bertakwa maka itu dimaksud dalam keluarga Nabi. Ya kayak di sinilah keluarga besar Villa Mahkota Indah. Nah, itu kan bukan karena kedekatan nasab ya, tapi karena kedekatan nasib. Ya nasib tergambar di sini. Cita-citanya sih mungkin di Harapan Indah atau di Kelapa Gading doang ya. Ternyata tergambarnya di sini. Di villa mewah, mepet sawah. Wasahbihi, dan sahabat Nabi, wasallam, dan salam atau keselamatan. Ini bentuk dari sholawat dan salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisiratil madhi, dengan bentuk kata kerja madhi, past tense. Fihima, di dalam keduanya, yaitu sholawat dan salam. Awil amri, atau bentuk amar. Amar itu perintah. Kalau bentuk amar bacanya ya wasallillahu, kemudian yang belakang wasallim. Kadang kebalik-balik. Wasallim, depannya wasolli, belakangnya wasalam. Yes, ben lah. Niatnya baca selawat ya insya Allah cakep selawat ya. Hanya kurang ngaji aja. Kayak orang bilang shollu ala Nabi Muhammad, itu bukan selawat ya. Itu ngajak orang untuk berselawat. Kalau selawat sallallahu ala Muhammad itu selawat. Tapi kalau shollu ala Nabi Muhammad, shollu itu bentuk kalimat perintah. Amar, fi'il amar artinya perintah. Berselawatlah kalian, itu nyuruh. Berarti bukan selawat, tapi nyuruh orang untuk berselawat. Tapi orang yang ngomong itu mungkin maksudnya ya berselawat, cuma salah ucapan. Fihima, di dalam keduanya. Wal madhi, dan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Aula, itu lebih utama. Li'ifadatil mubalaghati, karena untuk faedah mubalaghah. Mubalaghah itu sangat. Faka'anna salata, dan seakan-akan salawat wassalam dan salam itu waqa'a, pakai dua, ada alif tasniyah itu namanya, alif yang menunjukkan arti dua, seperti kayak Rabbana dzolamna anfusana, itu kan dibaca panjang. Itu na tapi kan berdua awalnya, maksudnya yaitu Adam dan Hawa. Fa'akhbar anhuma, kemudian mengabarkan dari keduanya. Jadi penutup dari doa kunut ya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hadza, dan ini kunutun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunut yang dibaca oleh Nabi. Tapi kata orang seberang sono, asal nggak cocok, doa alhamdulillah. Perlu bantuan nggak, Man? Oh, nggak perlu bantuan, Gus Bor. Aman, udah bisa potong sendiri gitu. Wahada kunutun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan redaksi yang kemarin kita baca itu yang Allahumma bini iman hadait, itu redaksi kunut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa misluhu, dan yang semisal dengan itu atau yang sejenis dengan itu,
yaitu kunut Umar awi benihi, yaitu kunut yang dibaca oleh sahabat Umar awi benihi atau anaknya Umar. Anaknya Umar berarti Abdullah bin Umar atau disebut dengan Ibnu Umar, salah seorang sahabat muda yang terkenal punya kecerdasan tersendiri. Tapi pernah diomelin bapaknya gara-gara makan lauknya 2. Kalau kita makan lauknya jejer-jejer ya. Karena pernah terjadi paceklik ya. Sampai-sampai kas negara itu ya bukan habis, menipis untuk menutup kekurangan bahan makanan dari umat saat itulah. Ketika itu Umar lagi jalan, melihat anaknya lagi makan lauknya 2 meli. Cukup kali ini aja kamu makan lauknya 2. Kalau kita nasi uduk itu ada mie, ada orek yang ini, ada tahu, ada bakwan, ada telur. Wah itu kalau ketemu sahabat Umar ditabokin kali ya. Ketemu sahabat Umar ditabokin. Umar apa Amar ini kan? Umar. Kalau Amar? Amar itu biasanya belakangnya ada wawu. Wawu ya. Amr bacanya, Amrun. Tapi kalau Umar itu belakang nggak ada wawu. Awi benihi atau anaknya Umar. Jadi penulis kitab ini masih ragu apakah kunut itu bersumber dari Umar atau anaknya. Nah, sahabat Umar itu kan terkenal pemimpin yang adil luar biasa. Anaknya ketahuan makan lauknya double di rumah. Nah kalau sekarang anaknya pejabat malah mumpung ya, mumpung jadi anaknya pejabat. Nah iyalah. Wa nisbatuhu ilaihi atau dinisbatkan kepadanya, kepada Umar. Li'annahu, karena sesungguhnya rawahu diriwayatkan anhu sallallahu alaihi wasallam au qalahu min indihi atau yang dikatakan dari sisi Umar. Wa yustahabbu dan disunnahkan al jam'u bainahuma, mengumpulkan antara keduanya, yaitu kunut redaksi dari Nabi dan kunut redaksi dari Umar. Fi haqqil munfaridi, kalau dia lagi sholat sendirian. Wa imami qaumin, atau seorang imam dalam satu kaum, maksurina yang terbatas. Terbatas itu dalam komunitas tertentu. Radina, yang mereka itu sudah ridho bit tatwil, kalau imamnya baca kunut yang panjang. Kayak di pesantren-pesantren yang tahfidz Quran itu biasanya kalau sholat subuh itu bacanya ya hampir beberapa lembar. Cerita orang-orang yang pada nyantri gitu, kalau sholat subuh itu begitu salam itu lihat orang itu udah kelihatan, udah terang. Berarti kan ya lama sholatnya ya. Sholatnya tok itu, karena bacanya panjang. Tapi itu maksurin itu artinya kalangan terbatas, bukan kalangan awam. Di Cililitan itu ada pesantren namanya pesantren Al-Hayah, nggak jauh dari PGC. Lah kiainya itu ahli qiraah asyarah, bukan hanya qiraah sab'ah, qiraah asyarah. Itu kalau ngimami di pondok bacaannya menurut orang awam aneh. Alaihim, kadang bacanya alaihum. Wadduha wadduhai. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nis. Maliki, kadang dibaca maliki. Saya pertama dulu waktu nganterin si Wakid nyantri kan ikut sholat subuh di situ. Karena saya nggak begitu paham qiraah begitu, bacaannya aneh ya. Tapi beliau itu kalau ngimami di luar ya pakai umumnya bacaan orang umum. Tapi kalau di pondok wis ya tadi aneh-aneh ya, karena beliau memang menguasai bacaan itu. Lah kalau dibaca di kalangan umum, wah ustadznya keliru semua itu. Lah maka boleh kunut yang panjang, tetapi ketika untuk orang sholat sendirian atau
imam yang imami kaum di kalangan terbatas yang memang terbiasa dengan sholat yang panjang. Laisu ujara, di situ tidak ada para kuli yang beruberan udah mau satu ke apa pabriknya namanya Riz? Sayap Mas. Wah, ntar kalau ngimami kelamaan, telat, belum macet di BKT. Ujara itu karyawan. Wala ariqa atau budak. Nah, kalau budak sekarang udah nggak ada. Karyawan sama budak kan beda. Walaupun kita kadang bilang berbudak sama Cina, nyatanya masih dibayar. Kalau budak itu kan nggak dibayar, suruh kerja tapi nggak dibayar. Ntar kalau bosen jual, itu budak. Kalau perempuan boleh digauli. Jadi kalau punya budak 10 ya boleh milih malam ini sama siapa. Cuman kan budak sekarang udah nggak ada. Wala mutazawwijat atau orang yang baru punya pasangan. Udah ngancem-ngancem ntar habis subuh mau nanduk. Mau apa Bu? Men, namanya mana? Wain, tema Polos. Langsung los aja ya. Rencana ntar habis subuh mau naik, malah jamaah kaum masjid imamnya lama. Keburu siang, keburu anak bangun dia kayak iya. kadang ada kaki yang berisik. Ada kakinya berisik. iya. Ya boleh menggabungkan kunut yang dua itu tadi kalau memang makmumnya setuju. Di situ nggak ada karyawan yang buru-buru berangkat kerja, nggak ada budak yang udah ditungguin sama majikannya, nggak ada suami yang ditungguin istrinya. Ini mana nggak pulang-pulang, udah disiapin malah nggak pulang-pulang. Nasi uduk maksudnya disiapin bang apa? Ini pikirannya yang aneh-aneh ya. Nasi uduk diler, bene adem, kenapa malah orang mulai-mulai? Sampai di koyok semut. Sampai dilalerin, sampai disemutin, malah gak pulang-pulang. Ternyata tadi imamnya kunutnya lama. Wahua, dan redaksi kunut dari sahabat Umar itu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika. Saya aja gak hafal, enggak pernah baca ini memang. Wa nusni 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhluqu wa nakruku may yafjuruka wa natruku may yafjuruka, ya kan? Iya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nasta'inuka memohon pertolongan kepada Engkau, wa nastaghfiruka dan memohon ampun kepada Engkau, wa nastahdika dan memohon petunjuk kepada Engkau, wa nu'minu dan kami beriman bika kepada Engkau, wa natawakkalu dan kami berpasrah tawakal alaika kepada Engkau, wa nusni alaikal khaira kullah dan kami memuji alaika atas Engkau al khaira kullah semua kebaikan, nashkuruka kami bersyukur kepada Engkau, wala nakfuruka dan kami tidak kufur kepada Engkau, wa nakhluqu dan kami menjauh, wa natruku dan kami meninggalkan mayyafjuroka orang-orang yang ingkar kepadamu. Ini kunut redaksi dari Umar atau Ibnu Umar. Bidhammil jimi dengan mendomahkan huruf jim. Yafjuroka ay nasra'u artinya kami bersegera ilat loncat ya. Ayaksika artinya orang yang maksiat kepadamu. Allahumma ya Allah
Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah. Walaka, dan hanya kepada Engkau nusalli, kami sholat, wa nasjudu, dan kami sujud. Wa ilaika, dan hanya kepada Engkau nas'a, kami beramal, kami berbuat. Wa naf itu yang tengah fa apa qaf itu? Fa ya. Nah, itu yang kitabnya yang tulisannya gede-gede loh Gus Bar. Fa ya. Wa nafidu bikasril fa, dengan mengkasrohkan huruf fa. Ai nasra'u ila ta'ah, kami segera untuk berbuat taat. Narju, kami mengharap. Rahmataka, rahmatmu. Wa nahsya, dan kami takut. Azabaka, azabmu. Inna azabaka al-jiddu atau al-jaddu, bahwa sesungguhnya azabmu itu nyata. Di situ di mana ya, Bu? Kitabnya maknanya Jawa apa Indonesia? Jawa. Al-jiddu apa jaddu bacanya situ? Temenan. Temenan, ya nyata ya temenan. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh bakal nemu. Bukan man janda wajanda. Ntar bacanya man jadda wajanda, siapa yang sungguh-sungguh nyari bakal ketemu janda. Ya Pak Mansur ya. Man jadda wajanda, siapa yang sungguh-sungguh bakal nemu janda. Lagi tinggal siapa alin lagi. Awasin teh, bahaya teh, awasin teh. Ntar pulangnya bukan ke sono malah ke sono dia. Bikasril jim, dengan mengkasrahkan huruf jim. Berarti inna adzabaka al-jim. Ai al-haqqu, artinya nyata. Bil kufari, terhadap orang-orang kafir, mulhikun, pantas. Azabnya itu memang pantasnya untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur. Bikasril ha, dengan kasrohnya huruf ha, yaitu mulhik. Ai lahikun, artinya pantas bihim, kepada mereka orang-orang kafir. Wa yajuzu, dan boleh juga fathuha, dengan menfathahkannya, yaitu mulhaq. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala al-haqahu, memantaskan azab itu bihim, kepada orang-orang kafir. Fa'in jama'a bainahuma, maka seandainya pengen mengumpulkan dua redaksi kunut, yaitu kunut redaksi Nabi yang Allahumma hdini fiman hadait, dan redaksi kunut dari sahabat Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nasdik, dan seterusnya. Fal afdalu, maka yang lebih afdal taqdimu kunutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendahulukan kunutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ini tasoro, tapi kalau mau ringkes, mau ngambil salah satu, fal yaktasir alaihi, maka yang kita pilih adalah redaksi yang dari Nabi, yaitu Allahumma hdini fiman hadait. Dan memang kita apanya ya yang itu, karena yang disuruh ngapalin ya yang itu. Wong yang baca Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ya malah tahunya baru ada di kitab ini ya. Nah, kalau mau malah yang kemarin itu pendek, Allahumma gfirli ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahim. Itu doa kunut langsung wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, gelis gitu. Itu kalau bangunnya telat, Gus Bor. Jam 6 baru bangun, wah. Ayo, belum keramasnya. Yo man yo. Lah masa mau kerja enggak keramas.
Maka doa kunutnya Allahumma arhamni ya rahim, Allahumma gfirli ya ghafur. Langsung sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Cepet itu. Terus kalau perlu ya Fatihahnya dibaca, cuman suratnya nggak usah dibaca ya. Ekspres ya. Loh, bangunnya telat, belum naik motor ke Cakung sono kan ya lama ya. Kalau Eman mah enak, kalau dulu naik motor ke Depok, sekarang jalan kaki, ya pluk. Doanya manjur dia. Allahumma in kana rizqi ba'idan faqribhu. Kalau memang rezekiku jauh, deketin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan disunnahkan al-qunutu kunut fi kulli salatin, di setiap salat, fi i'tidalir rak'atil akhirati, di i'tidal rakaat yang akhir. Minha, sebagiannya itu adalah linazilatin, disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca di setiap waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya. Itu namanya kunut nazilah. Kunut itu kan ada 3 ya, kunut subuh, kunut witir, sama kunut nazilah. Nah, kalau kunut nazilah itu termasuk sunnah apa atau bukan? Bukan. Berarti kalau ketinggalan ya nggak perlu sujud sahwi. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan as-sujudu, sujud, maksudnya sujud sahwi, litarkihi, karena meninggalkan kunut nazilah. Li'annahu, karena sesungguhnya kunut nazilah itu laisa minal ab'ad, tidak termasuk sunnah ab'ad. Beda dengan kunut subuh. Wan nazilatu, dan kunut nazilah itu dilakukan karena kakohtin, karena paceklik, ekonomi lagi sulit, lagi krismon. Tahun berapa itu? 98. Udah lahir? Udah ya. TK. Kita udah umur berapa Pak Dio? Dia masih TK Pak Dio. Udah kelayapan kemana-mana, masih TK. Sekarang sama umurnya. Wata'un, atau wabah penyakit, kayak corona kemarin kan banyak yang pada doa kunut nazilah ya. Nah itu kunut nazilah. Wa aduin, atau ada peperangan, permusuhan. Itu di Palestina. Kalau di sini ya alhamdulillah lah ya. Di sini mah paling perang dingin. Perang dingin, ketemu satu mukanya buang kanan, satu mukanya buang kiri. Kalau salaman dilewatin, ya paling itulah ya. Sallallahu alaihi Muhammad dilewatin. Perlu dibacain kunut nazilah deh. Tahu tuh Bang Iding. Iya, perlu dibacain kunut nazilah itu makanya. Man, kalau dia begitu bacain kunut nazilah man. Iya kan, kunut nazilah itu karena adanya paceklik atau wabah penyakit atau karena ada perperang, permusuhan. Walam yusarrih, dan tidak menjelaskan al-ulama, para ulama, an lafzi kunutin nazilati, dari lafaz kunut nazilah. Berarti tidak ada teks langsung yang diajarkan oleh para ulama. Ya wis terserah. Yang penting jangan pakai bahasa Indonesia karena ini masih di dalam sholat. Jangan takutnya begini, ya Allah damaikan orang itu ya Allah. Ya. Apalagi nyebut nama, Bang Idi. Wa huwa musy'irun, dan itu disamakan bi annahu kaqunutis subhi, dengan kunut subuh. Berarti depannya ya biasa kayak kunut subuh. Lah setelah
wa qina bi rahmatika syarra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Terus sebelum sallallahu, nah itu tambahin Allahumma dfa' annal bala wal waba, seterusnya. Redaksinya banyak sih sebenarnya, cuman memang dalam kitab ini Imam Nawawi Banten beliau mengatakan tidak ada penjelasan langsung. Jadi ya wis, kalau asubdes saya pernah sholat Jumat di mana ya lupa saya. Waktu yo belum lama inilah, waktu gencer-gerenja Israel itu. Wah itu doa kunut nazilahnya lama, niru kayak asubdes lah. Asubdes itu kalau kunut nazilah kan lama ya. Saya pernah nonton di YouTube itu hampir 10 menit atau 15 menit itu kunutnya tok ya. Lakin alladzi yadhharu kama qalahu Ibnu Hajar. Tetapi itulah yang nyata apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, innahu yad'u fi kulli nazilatin bima yunasibah, bahwa sesungguhnya mereka berdoa dengan kunut nazilah itu sesuai dengan kondisinya, disesuaikan. Wahwa pendapat ini hasanun, pendapat yang baik. Qalahul Bajuri, itu yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri itu penulis kitab Syarah Fathul Qorib. Nah, ada. Wa yusannu, dan disunnahkan raf'u yadaihi, mengangkat kedua tangan ketika kunut itu. Maksyufataini, dengan ini terbuka. Ini Telapak tangan terbuka. yo fil kunuti, di dalam kunut. Ini bos pokoknya terbuka begini. Jangan kunut atau begini, Allahumma man hadaina. Oh boleh. Itu orang minta tapi malu-malu gitu. Ini kan, mulutnya bau kali. Dia nutup Minta tapi malu-malu Pak Haji. dikasih ya syukur, enggak ya apa-apa. Lah ya pokoknya tangan ke atas dengan posisi telapak tangan terbuka, enggak begini. Itu malah nantangin begini Mas. Oh, saya pernah kok memang lagi makmuman ke imam kunut bacanya begini. Kalau gua jadi lagi gitu sama. Oh kayak begitu. Oh, bilangin kitabnya unjukin kitabnya. Saya jangan pengidik. Oh gitu. Gini tuh betul. Ditimpa penyakitnya itu. Iya loh, pedok perhatiin. Oh, saya kalau pas ke subuh masalahnya saya yang imam jadi udah lihat saya. Oh, ntar kitabnya unjukin baru. Nih manusia nih, baca nih. Baca tuh. Banyak ngaji. Kalau kunut itu tangannya dibuka. Mungkin kemarin berdiri sama dia serok kali. Oh gitu ya. Itu orang malu-malu begini dikasih ya syukur kalau. Orang minta kalau malu-malu kan gitu ya. Harap. Walau fi halis sana'i, walaupun pada saat memuji, yang innaka taqdi wa la yuqda dan seterusnya itu kan memuji ya. Kasairil adiyati, seperti doa-doa yang lain, lil itsba'i, karena ngikut. Itba itu ikut yang contoh yang sudah ada. Nah ini hazwa mangkibaihi, sejajar pundak. Sejajar pundak itu yang sejajar ujung sini apa sini? Pokoknya multi tafsir kan ya. Sejajar pundak. Sejajar ya. Ini ketinggian man. Yang sejajar ini. Masalahnya di sini tidak ada keterangan yang sejajar itu ujung jari apa sikut. Iya masalahnya kan pokoknya tulisannya sini hazwa mangkibaihi, sejajar dengan dua pundak. Tapi yo yang pantas aja lah yo. Kalau kembali ke telapak tangan ya berarti telapak tangan. Telapak tangan ya. Suruh terbuka telapak tangan. Nah iya berarti pasnya begini Bang yo. Ini yo kayaknya terlalu ngarep banget ini. Bahapanya belum gini pasrah. Ah itu mah ini ya toiko ya.
Yang tentara dulu kan ada terkenal itu. Sama kayak orang ngangkat tangan ketika takbir itu kan hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Lah sejajar itu kan Ini bisa sejajar ke sono, bisa sejajar ke samping, bisa sejajar ke atas. Kalau sejajar ke atas ya begini, yang sejajar ke depan ya begini, yang sejajar ke samping ya begini. Ya kan? Masanya tagnya sejajar ini. Ya dulu yang lihat Nabi Rasulullah yang dilihat kan sahabat, maka Rasulullah kan bilangnya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Lah dulu Rasulullah itu sholatnya sejajarnya bagaimana? Ya mungkin antar sahabat yang lihat itu beda-beda. Mungkin ada yang pernah lihat sejajar begini, maka ada yang takbirnya Allah. Ada yang sejajar begini. Oh, ada ya? Iya, ada. Oh, ada yang enggak. Ayo. Ada yang diputar-putar lagi. ekel. Ada yang sejajar ke atas. Nah kalau ini ya boh sejajar ke atas, apa sejajar ke samping? Kalau sejajar ke samping kayaknya enggak lah ya begini. Habisin tempat sebelahnya, bisa ditapuk sama sebelah. Masih Apa sih? ada kakinya juga. Nah, halwa mangkibaihi, sejajar pundak. Ya minimal beginilah ya. Asal jangan begini. Dua kok begini kayak nggak niat. Amin. Ini udah ketemu, ini yang rukun nih nanti. Oh, amin. Oh, amin. Ya mungkin awalnya semangat begini karena lama ngamplek. Lamaan, makanya jangan lama-lama kalau doa. Iya. Iya tadi Allahumma firli ya Ghafur, Allahumma arhamni ya Rahim. Oh, memang kadang yo biar apalagi doa yang nanti pulang harapan ada sawerannya kan yo doanya yang panjang. Saya itu pernah diundang jauh-jauh acara. Saya doa cuma 2 kalimat, doa makan sama Robbana Atina. Itu sama tuan rumahnya nggak terima. Langsung doa yang kedua dipimpin oleh saya ketawa aja. Oh Hamzah itu saksi hidup. Oh saya dijemput sama Hamzah. Saat diundang di acaranya Pak itu, saat suruh bagian doa, ya udah. Acaranya apa? Makan-makan, syukuran karena dia sembuh dari sakit. Ya udah, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Langsung tuan rumah, doa yang kedua akan dibacakan lama. Berarti amplopnya nggak jadi. Kalau di Jakarta gitu San. Jakarta doa pertama nih, ada doa pertama, panjang tuh. Doa terakhir penutup namanya. Lah itu malah yang doa diulang. Iya, lah. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Lengkap. Sama kayak di sini San. Tiap hari yang kita hadir orang meninggal itu. Lah doa pertama udah panjang. Begitu penutup panjang juga sama. Doa ini mana penutup mana yang pertama ini? Tahunnya mau panjang. Saya pikir wah ini kayak penutup itu aja deh subhanallah itu salam udah nutup namanya. Saya pernah ingat ngikut Kiai sampai lupa saya. Begitu Kiai doa siap langsung Al-Fatihah langsung mudah. Ya Al-Fatihah tak itu doanya langsung walhamdulillahirabbil alamin. Tapi karena ini yang diundang Kiai sepuh, orang yang dihormati, tuan rumah nggak berani ngapa-ngapain. Paling dalam hati, ya Allah jauh-jauh dijemput pakai mobil cuman gitu doang. Lah kalau yang ini kan doanya biar pantas ya, tuan rumah itu nyawernya biar enggak. Ya, doanya yang yang kalau perlu kehabisan aja masih Allahumma aja. Allahumma. Allahumma, yang kelihatan Allahumma-nya doang. Ya, berarti ya nyenengin yang punya rumah. Ya itu nyenengin niatin, nyenengin rumah-rumah kan sedekah ya. Iya.
Itu kalau surur, sedekah. Nyenengin satu orang, cuman jamaah yang lain kan gerendeng. Lama itu. Lama amat. Apalagi yang udah nungguin pisang ya. Lagi. Amin. Amin. Itu udah gregetan itu udah. Amin. Wa yusanni likulli da'in, dan disunnahkan setiap orang yang berdoa yaitu raf'u batni yadayhi ila samai, mengarahkan ke atas ini telapak tangan, ila samai, ke langit. Berarti begini, bukan begini ya. Ya berarti kan begini kan, ngadep ke langit, bukan begini. Kan ada yang begini kan. Satu lagi. Oh ya, ntar jatuh permintaannya. Kan perintahnya begini kan, ngadep ke langit. Idza da'a bi tahsili syai'in, ketika doa itu mengharap menerima sesuatu. Ya kalau menerima kan ya memang begini ya. Nah, ya bukan begini. Iya biar enggak tumpah begitu namanya. Wa dhahrihi ma idza da'a bi raf'ihi aw adami husulihi, tetapi dengan punggung. Ini apa namanya? Punggung ya. Kalau orang Jawa totok ya. Ya totok kan kalau orang Jawa ya. Kalau orang Sunda apa? Naon bahasa? Iya. Iya kalau orang Jawa kan totok kan. Kalau dia Pak Ustaz ya. Betawi bilang kura-kura kan. Kura-kura. Orang kayak gini kayak kura-kura. Kura-kura. Wa dhahrihi ma, dan dengan kura-kura tangan gitu kan. Iya. Kayaknya enggak enak. Jadi bilangnya kura-kura begini. Punggung ya. Idza da'a bi rafihi aw adami husulihi, ketika permintaannya itu tentang sesuatu supaya dihindarkan. Ya doa tolak balaknya kan supaya terhindarkan. Ya makanya doanya dengan punggung tangannya yang madhep ke atas. Allahumma fa. Iya pas balak itu pas. Ini kan doa dengan menghadapkan punggung tangan. Idza da'a bi rafihi au adami husulihi, yaitu dengan harapan dijauhkan dari balaknya itu loh. Tangannya kan begini. Ada yang begini kan. Ya, Nolak gitu. nolak ya, penting kan intinya nolak kan. Enggak begini ya. Wa min dzalika, dan sebagian dari seperti itu yaitu qauluhu wa qina syarrama qadai. Ini kan doa tolak balak kan, walaupun cuma pendek. Wakina, dan jauhkan kami syarroma, buruknya sesuatu, qadaita, yang engkau tentukan. Berarti wakina biasanya kalau saya malah tambahin birahmatika ya. Wakina birahmatika syarroma qadaita. Nah itu kalau ajaran ini disuruh menghadapkan punggungnya yang ke atas. Kalau Allah Mahdina kan dari sini. Qala Syekh Abdul Karim, dan itulah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim. Lah kalau selesai kunut itu sunahnya ngusap wajah enggak? Enggak. Benar nih. Iya. Dan doa-doa yang lain kan walhamdulillahirabbil alamin langsung. Kalau kunut enggak ya? Enggak. Benar Gus. Ada yang ucap, silat ada yang ucap, ada yang begini ada. Enggak ucap sih. Iya apa enggak? Ada yang musab, ada yang enggak. Iya, yang ucap itu dari Itu loh Gus Bor yang punya kitab biar dibaca. Apa Gus Bor? Yang baca jangan depan doang. Wa yundabu, dan disunahkan Allah yang saha, tidak ngusap. Oh, kalau dibaca wa yundabu, oh ya sunah. Lah belum dibaca lanjutannya. Iya benar memang wa yundabu, dan disunahkan. Apa yang disunahkan? Allah yang saha, tidak ngusap. Tidak mengusap wajah. Iya, tidak mengusap bihima, dengan dua telapak tangan, wajhahu, wajahnya, fis sholati, di dalam sholat, wa sunnah, dan disunahkan mengusap wajah,
kharijaha di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak dianjurkan untuk ngusap wajah, tapi kalau di luar sholat dianjurkan ngusap wajah. Itu kalau selesai doa. Jadi kalau kunut tidak dianjurkan untuk ngusap wajah. Tapi kalau doa yang di luar sholat, doa apa saja yang ngatong kan begini, ngatong Indonesia ya udah ngatong, nengada. Nah kalau doa yang nggak pakai nengada ya nggak perlu ngusap tangan. Nah doa mau ke kamar mandi kan pakai tangan begini. Oh ini aku bikin berapa? Ya enggak kan ya? Langsung kan? Kalau doa kalau mau naik ya begini dulu Riz. Naik apa bang? Naik apa maksudnya? Naik kendaraan Mang. Oh Mang Idi lah. Mang Idi memang arahnya ke sono mulu. Naik kendaraan maksudnya. Ustaz, ini kalau mengusap dalam sholat ini ada hukumnya apa nih? Kena hukumnya apa nih? Kan di Ya jalan kalau kebalikannya sunnah berarti yo makro lah kayak gitu kan. kena makro dia. Iya kan kebalikannya kan. Ya makro dikerjain mulu, udah dibilangin mau dikerjain aja. Nah, Jadi iya, timbulnya apa? Jadi dosa. Iya dosa sih enggak. Cuman sebaiknya nggak usah gitu lah. Iya, tapi dia masih ngerjain terus muka. Udah dibilangin maju gitu juga. Lupa Pak Ji. Kali timbulnya jadi dosa. Ya nggak sampai segitunya. Wa yusannu ayyajharu bihi imamun fis sirriyah wal jahriyah wallahu a'lam bissawab. Tandain Pak Ji, biar nggak hilang. Lingkarin Pak Ji, lingkarin. Mana nih? Ya Kalau perlu kita Ya, kasih ya, tanggal iya. Gur. Kalau saya dulu ngaji kitab saya kasih tanggal semua. Ya dulu ngajinya tahun berapa? Dua jadi. ya.